Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Niketut Erna Mulyastrini, salah satu dosen Prodi PGSD STKIP Agama Hindu Amlapura. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah yang pertama, mata kuliah konsep dasar IPA SD. Selanjutnya ada Mapel SD IPA 1, Mapel SD IPA 2, strategi pembelajaran IPA, matematika 1, evaluasi pembelajaran SD, dan micro teaching atau pengajaran mikro, di mana seluruh mata kuliah yang saya ampu bersesuaian dengan bidang ilmu saya, yaitu pendidikan dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Mapel SD IPA 2. Mata kuliah ini berisi tentang hakikat dan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar, termasuk pada teori belajar IPA, kurikulum IPA di sekolah dasar, kemudian pendekatan, metode, strategi, hingga pada evaluasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, mampu mengembangkan teori pedagogi, kemudian literasi sains, teknologi informasi dalam bidang pendidikan dasar melalui pendekatan interdisipliner ilmu maupun multidisipliner untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan permasalahan pendidikan dasar berkaitan dengan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner ilmu berdasarkan pada nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis serta inovatif dalam bidang pendidikan dasar berdasarkan pada kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka meningkatkan profesi di bidang pendidikan dasar melalui kepekaan sosial serta kepedulian masyarakat dan juga lingkungan. Yang keempat, mampu menerapkan solusi permasalahan berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan dasar melalui penelitian, pengembangan maupun yang sifatnya memiliki kebaharuan. Selanjutnya, mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep prinsip didaktik pedagogis dalam pendidikan dasar dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Adapun bahan pokok kajian mencakup yang pertama ada hakikat pembelajaran IPA SD, kemudian yang kedua teori pembelajaran IPA SD, yang ketiga ada kurikulum IPA di sekolah dasar, selanjutnya adalah konsep materi IPA di sekolah dasar, pendekatan, metode, model, dan media dalam pembelajaran IPA SD, hingga pada evaluasi dan rancangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Berikut saya tampilkan video pembelajarannya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, Korti silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Nanti videonya. Ya, Kortinya tolong dibantu untuk presensinya nanti ya. Ya, baik adik-adik semuanya, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada topik bahasan baru berkaitan dengan hakikat pembelajaran IPA di SD ya. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar istilah ini. Kira-kira ada yang paham hakikat pembelajaran IPA di SD itu seperti apa? Ada yang bisa membantu saya memberikan sedikit deskripsi berkaitan pembelajaran IPA di sekolah dasar?
berkaitan dengan sains dan hakikat pembelajaran IPA atau sains di sekolah dasar. Tentunya hal ini akan berkaitan sekali dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah di sekolah dasar. Kira-kira ada yang bisa membantu saya bagaimana hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar? Silakan. Wah, banyak ya, sudah belajar di rumah. Silakan Giri. Menurut saya, hakikat dari pembelajaran IPA di SD itu yaitu membahas tentang gejala alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, bagus sekali ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Kira-kira ada yang bisa menambahkan atau menyempurnakan jawaban dari teman kalian ya? Sudah bagus Giri, silakan yang lainnya. Gus Susile, silakan. Menurut saya, hakikat pelajaran IPA di SD itu merupakan pengertian ataupun materi-materi mengenai keadaan alam serta sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, beri tepuk tangan untuk kedua teman-teman. Ya, bagus sekali ya, ketika kita berbicara pembelajaran IPA di sekolah dasar, tentunya kita tidak terlepas dari hakikat sains ya, atau sains yang dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan alam. Mari kita cermati bersama bahwasannya ya, hakikat sains itu sains atau ilmu pengetahuan alam ini tentunya berkaitan dengan ilmu alamiah, integrasi dari ilmu pengetahuan alam dalam berumpun biologi, fisika, kimia, kemudian astronomi, IPBA, dan sebagainya. Ini bukan merupakan jumlahan dari keseluruhan ini ya, bukan merupakan jumlahan dari biologi, fisika, kimia, tetapi merupakan disiplin ilmu yang sifatnya integral. Sehingga orientasi dan tujuan pembelajaran IPA itu secara umum dapat kita klasifikasi menjadi beberapa sub. Yang pertama, itu akan mengkaji berkaitan dengan alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada alam sebagai sumber kehidupan manusia. Ya, selanjutnya yang ketiga, ada alam merupakan atau alam akan mempengaruhi cara berpikir dan bekerja manusia. Selanjutnya, alam juga mendorong pembangunan teknologi dan pendayagunaan. Dan yang terakhir, manusia mempengaruhi perubahan alam. Kira-kira untuk poin yang pertama, alam sebagai sumber ilmu pengetahuan, siapa yang bisa memberikan deskripsi berkaitan dengan hal ini? Silakan. Sehingga dari banyaknya orientasi dan tujuan pembelajaran IPA secara umum maupun pembelajaran IPA di sekolah dasar, ada beberapa hal yang menjadi orientasi dan tujuannya. Yang pertama itu ada alam sebagai sumber ilmu pengetahuan ya. Kira-kira siapa yang bisa mendeskripsikan pernyataan tersebut? Ya, silakan Wahyu. Baik, alam sebagai sumber ilmu pengetahuan yang saya tahu yaitu maksudnya alam sebagai objek kajian dari suatu sains. Ya, jadi alam ini menjadi objek kajian dari ilmu pengetahuan alam, dari sains. Kita belajar mengkaji dari alam tersebut sehingga ada pengetahuan baru dibuktikan melalui kaidah-kaidah ilmiah. Ya, selanjutnya dari orientasi dan tujuan ini tentunya akan masuk ke spesifikasi yang lainnya, yaitu pada apa sebenarnya IPA itu, sehingga dalam pembelajaran IPA nantinya di sekolah dasar maupun yang saat ini kita kaji, kita benar-benar paham apa sesungguhnya pembelajaran IPA itu ya. Ya, berkaitan dengan hal tersebut kita sesungguhnya perlu tahu apa sebenarnya hakikat IPA itu. Apakah sebenarnya IPA itu? Kira-kira ada yang paham? Silakan. Ya, coba Depi, silakan. Pendapat saya, IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman.
Ya, sesungguhnya ini ada beberapa hal berkaitan dengan IPA itu sendiri. IPA adalah pengetahuan yang diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi di sini metodenya itu menentukan apakah itu pengetahuan ilmiah ataupun tidak. Jadi ada rangkaian proses pengujian hipotesis dan sebagainya. Selanjutnya kita mengkaji di sini ada yang namanya alam semesta ini terbentuk dari objek dan juga interaksi yang menimbulkan adanya fenomena, sehingga ada keterkaitan di sana antara ilmu pengetahuan dan objek kajiannya. Selanjutnya, fenomena tersebut tidak terkotak-kotak pula dalam hidup ini, dalam artian dalam pembelajaran IPA ini semuanya terintegrasi, ada IPA dan gejalanya dan sebagainya, sehingga hakikat sains ataupun ilmu pengetahuan alam ini adalah ilmu pengetahuan yang berupa kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, dari hal tersebut ada yang bisa memahami konsep itu apa, prinsip itu apa, teori, dan hukum itu apa dalam pembelajaran IPA atau dalam sains. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya konsep itu merupakan suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Prinsip merupakan generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Teori merupakan generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Hukum merupakan pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Ya, bagus sekali ya jawaban-jawaban dari kalian. Itu sesungguhnya sudah mencakup beberapa hal penting yang harus ada dalam hakikat pembelajaran IPA tersebut, sehingga dapat kita katakan bahwa pendidikan IPA, pembelajaran IPA atau sains itu merupakan suatu upaya atau proses untuk mengembangkan siswa memahami hakikat IPA itu sendiri sebagai produk dan juga proses, serta mengembangkan sikap ilmiah dan sadar akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk pengembangan sikap dan tindakan berupa aplikasi yang sifatnya positif. Ya. Kita lanjutkan pada sub berikutnya berkaitan dengan hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam ya. Kita kenal sains sebagai ilmu pengetahuan alam, di mana IPA atau sains itu merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, teori yang dibentuk melalui proses kreatif, kemudian yang sistematis melalui inquiry. Inquiry ini berdasarkan penemuan ya, yang dilanjutkan dengan proses observasi secara empiris, secara terus-menerus, yang merupakan suatu upaya manusia meliputi operasi mental, keterampilan, dan juga strategi dalam menghitung dan sebagainya yang dapat diuji kembali kebenarannya, yang dilandasi dengan rasa ingin tahu, kemudian sikap ilmiah dan sebagainya. Sehingga dari sini seperti yang sudah kita tinjau tadi, akan ada beberapa prinsip-prinsip dalam hakikat IPA atau sains itu sendiri, yang meliputi seperti tadi ya. Pertama ada namanya konsep, prinsip, teori, dan juga hukum. Bisa kita cermati bersama bahwasannya konsep itu sendiri merupakan suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan ya. Jadi ini didasarkan pada gagasan yang sudah digeneralisasi dari pengalaman yang relevan seperti yang sudah kita kaji tadi. Kemudian yang kedua, ini ada istilahnya disebut dengan prinsip, di mana prinsip ini meliputi konsep-konsep yang bertujuan atau memiliki tautan ya, kesesuaian yang menunjukkan adanya hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi ini skopnya sudah lebih
besar dibandingkan konsep itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada namanya teori. Nah, teori ini merupakan generalisasi dari prinsip yang berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Ini sangat relevan dalam pembelajaran IPA. Kalau di SD ini banyak sekali konsep-konsep ataupun gejala-gejala alam yang dapat digeneralisasi sebagai aktualisasi atau contoh yang bisa diberikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya yang terakhir ini ada namanya hukum yang merupakan pemikiran yang lebih umum sifatnya. Jadi kalau ada konsep, prinsip, kemudian teori, ini hukum yang lingkupnya paling luas ya. Jadi ini telah terbukti kebenarannya melalui apa? Eksperimen ataupun percobaan. Sehingga dalam pendidikan IPA atau sains itu menjadi suatu upaya atau proses untuk mengembangkan siswa itu untuk memahami hakikat IPA itu sebagai proses dan produk. Jadi orientasi pembelajaran IPA itu selalu orientasinya pada proses dan juga produk ya. Jadi kalau prosesnya itu adalah rangkaian kegiatan yang sifatnya ilmiah, mencakup sikap-sikap ilmiah, prosedur-prosedur ilmiah yang dilakukan, kemudian mengembangkan nilai-nilai sains di dalamnya, itu merupakan rangkaian prosesnya. Produknya ini adalah nurturing effect-nya, dampak pengiring dari pembelajaran IPA yang sudah dilakukan. Misalnya kalau kita dalam pengkajian hakikat IPA itu memiliki sikap ilmiah, sikap ingin tahu, inquiry dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut kita dapat rangkum beberapa nilai IPA dari berbagai segi kehidupan. Ada beberapa, yang pertama itu ada namanya nilai praktis ya. Kalau kita berbicara nilai praktis, ini berkaitan dengan hasil penemuan IPA. Ini biasanya baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan atau dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada nilai intelektual. Ini biasanya berkaitan dengan metode ilmiah yang banyak sekali digunakan ya untuk memecahkan masalah-masalah, dalam artian bukan saja masalah yang berkaitan dengan IPA, tetapi masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan juga sebagainya. Selanjutnya ada nilai pendidikan ya. Jadi di sini akan menciptakan warga negara yang sadar akan IPA dan teknologi. Jadi memanfaatkan produk sains ya, produk ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk kelangsungan hidup manusia ya. Nah, selanjutnya yang kita kaji ada namanya struktur IPA. Ini yang mencakup objek, kejadian, dan juga metodologi. Secara ringkas kita bisa cermati pada slide ya. Di sini kita lihat hubungan antara IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi. Ini kaitannya dengan objek, kejadian, dan juga metodologi. Ada dari teknologi, kemudian ini ya dari alam dulu, kemudian terklasifikasi menjadi IPA dasar, IPA terapan, hingga pada pengembangannya ke dalam produk-produk teknologi. Nah, dalam IPA dasar ini biasanya akan mencoba untuk memahami bagaimana alam itu bekerja. Ini akan mengkaji alam dan gejalanya. Selanjutnya yang kedua, dalam IPA terapan itu biasanya mencoba mencari cara untuk mengendalikan bagaimana alam itu bekerja. Sedangkan yang terakhir, teknologi itu sendiri adalah mencoba memanfaatkan penemuan IPA dasar dan juga penemuan IPA terapan untuk membuat alat guna mencapai cara alam itu bekerja. Ya, selanjutnya untuk hal-hal lain berkaitan dengan hakikat sains, ini ada yang namanya sikap, metode, dan juga produk ilmiah. Ya, jadi akan ada scientific attitude yang berkaitan dengan sikapnya. Ini meliputi sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, pendapat, dan juga objektivitas, nilai kejujuran, dan sebagainya.
Selanjutnya ada scientific process, ini berkaitan dengan proses sains, ini khususnya meliputi cara khusus dalam penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga, ini ada scientific product, berkaitan dengan output atau luaran atau produk dari sains itu sendiri. Seperti tadi, meliputi fakta, proses, teori dan juga hukum yang terkemas menjalan ke dalam sikap ilmiah ya. Nah, jadi sikap ilmiah itu dicirikan dengan adanya rasa ingin tahu, kemudian sikap jujur, objektif ya. Jadi orientasinya itu adalah ada produk ilmiah yang dihasilkan. Sehingga sebentar saya akan membagikan LKM kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Di sana akan ada lembar kerja yang bisa kalian diskusikan nanti secara berkelompok ya. Di sana akan ada beberapa kegiatan dalam unjuk kerjanya. Ini akan memudahkan belajar kalian. Nanti sudah ada petunjuk kerjanya, kita akan diskusikan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sudah menyediakan LKM, lembar kerja mahasiswa, yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok berkenaan dengan hal-hal prinsip yang kita kaji dalam hakikat pembelajaran IPA pada pertemuan hari ini, hakikat sains dan pembelajarannya. Silakan Sorti dibantu untuk membentuk 6 kelompok ya. Silakan duduknya berkelompok. Akan saya bagikan LKM-nya. Ya. Saya bagikan ya LKM-nya. Udah. Silakan sambil dicermati terlebih dahulu. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Adi lebih nih. Oh nih belum. Oh ya. Ya. Di sana di dalam LKM ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi ya. Silakan dicermati petunjuk pengerjaannya, berikut deskripsinya. Selanjutnya jika ada hal-hal yang belum dipahami silakan ditanyakan ke saya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti di akhir kita diskusikan bersama. Silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Ya, seperti itu ya, seperti yang ada di LKM. Di sana ada deskripsinya, kemudian silakan kalian lengkapi butir-butir pertanyaan yang ada di kertas kerja masing-masing kelompok ya. Nah, karena keterbatasan waktu, mengingat sudah waktu, kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Nanti disiapkan setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya ya, sesuai dengan
kertas kerja kalian yang sudah kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Minggu depan kita lanjutkan ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Baik, demikianlah video saya berkaitan dengan bidang pengajaran khususnya pada Mapel SD IPA 2. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.